Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, bertahan di tengah badai. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih dengan tak hentinya kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kembali kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar. Kami mau belajar jadi murid yang baik. Mari Tuhan berbicaralah bagi kami semua pada saat ini. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, pembacaan ayat kita yaitu dalam Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya saudara, kita diumpamakan oleh Tuhan sebagai burung Raja Wali. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia seperti burung Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya ia akan terbang. Nah, kita pelajari dulu kenapa Tuhan menyamakan kita atau Tuhan mengumpamakan kita seperti burung Raja Wali. Ternyata ada kekhususan di dalam burung Raja Wali. Apa kekhususannya saudara? Yaitu bagi Raja Wali, badai adalah kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Jadi dia menggunakan sarana badai untuk ia bisa terbang ke tempat yang tinggi, di gunung batu yang tinggi di mana tempat ia tinggal. Nah, hanya burung Raja Wali yang dapat bertahan menghadapi badai, saudara. Kita pelajari ciri-ciri burung Raja Wali, yaitu burung Raja Wali itu memiliki masa hidup terlama pada spesiesnya dan bisa mencapai usia 70 tahun. Saat usia 40 tahun, dia mengalami paruhnya semakin panjang, tajam dan melengkung. Bulunya semakin tebal hingga membuat mereka sulit sekali untuk terbang. Dan Raja Wali diperhadapkan kepada dua pilihan di usia 40 tahun. Ia mati atau ia hidup, ditambah lagi usianya 30 tahun, tapi harus menghadapi proses yang menyakitkan, ya. Dia bisa bertambah usianya 30 tahun lagi menjadi 70 tahun, tapi dia harus menghadapi proses yang menyakitkan, ya. Nah, prosesnya itu adalah Raja Wali terbang menanti badai. Tapi kenapa? Karena bulunya yang semakin tebal membuat sulit sekali ia terbang. Dan ketika badai itu datang, Raja Wali dikatakan menggunakan kesempatan itu dengan dia mengembangkan sayapnya, maka badai membawa dia ke puncak gunung dan ia duduk di sarangnya. Lalu paruhnya itu yang tadi sudah melengkung panjang, sulit sekali ia memakan mangsanya, maka paruhnya itu harus diketuk ke batu sampai copot. Saudara bisa bayangin, sakit banget ya. Dan ketika paruhnya dikatakan, Raja Wali harus menunggu paruh baru tumbuh keluar kembali. Dan ketika paruhnya tumbuh kembali, Raja Wali harus mencabut bulu-bulunya yang tebal, ya, menunggu sampai tumbuh kembali. Setelah itu Raja Wali dapat terbang indah dan dapat bertahan hidup selama 30 tahun lagi. Nah, ini adalah Raja Wali. Jadi di usia 40 tahun dia harus diperhadapkan kepada pilihan, mau menambah usia 30 tahun tapi dia harus menghadapi proses yang menyakitkan, atau ia di usia 40 tahun mati. Kenapa? Karena ia tidak bisa makan, karena paruhnya yang melengkung, bulunya yang tebal membuat sulit sekali ya untuk terbang. Nah, demikian. Jadi demikian juga dengan kita. Ya, tadi kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Manusia juga diperhadapkan ke dalam dua pilihan. Apakah manusia tetap dikatakan tetap hidup sebagai manusia yang lama dengan cara hidup
dunia dan akan mengalami kematian rohani dan binasa pastinya, atau manusia mau diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia rohani, mengalami proses yang gak ngenakin banget saudara. Proses manusia jelas sekali Tuhan katakan syarat mau ikut Yesus pertama kali adalah sangkal diri, pikul salib setiap hari ya. Dan kemalangan orang benar banyak. Bahkan Kisah 14 ayat 22 dikatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bahkan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, dikatakan 2 Timotius 3 ayat 12. Jadi kita lihat di sini saudara, seperti burung Raja Wali diberi kesempatan untuk menambah usianya 30 tahun lagi, yaitu ketika usianya 40 tahun, tapi dia harus menghadapi proses yang gak ngenakin. Begitu juga manusia, saudara dan saya, kita diberi pilihan. Apakah saudara mau memperoleh hidup yang sesungguhnya dalam kekekalan atau mati dan binasa? Nah, itu keputusan di tangan saudara. Kalau saudara tidak mau diproses, tidak mau menghadapi proses yang menyakitkan itu, ya pastinya mati rohani dan ujungnya adalah binasa. Tapi kalau saudara mau diubah menjadi manusia rohani, saudara harus mengalami proses yang menyakitkan. Tapi percayalah saudara, Tuhan dahsyat. Tuhan tahu keterbatasan saudara dan saya. Maka Ia memberikan Roh Kudusnya kepada kita sebagai penolong. Pada saat kau mengalami proses demi proses, kemalangannya banyak, salib yang harus dipikul, kesusahan yang kita harus alami, dan juga aniaya yang kita harus derita. Tuhan tahu manusia gak kuat, maka dikirimkanlah Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya. Jadi Roh Kudus yang menyertai kita memampukan kita untuk menghadapi situasi atau proses-proses yang tidak mengenakan itu saudara. Ya, jadi kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut menghadapi prosesnya? Jadi inilah yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau diubah menjadi manusia rohani dan memperoleh jaminan kehidupan kekal, maka saudara harus mengalami prosesnya. Aniaya yang harus saudara hadapi, saudara harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan janji hidup kekal dalam kerajaan surga ada kepastian. Nah, proses itu gak ada yang enak, proses itu menyakitkan saudara, tetapi baik untuk membentuk manusia rohani yang membuat kita berbeda dengan dunia. Ya, melalui latihan-latihan itulah membentuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi latihan itu diperlukan untuk kita, membentuk kita menjadi manusia-manusia yang berbeda. Siapa yang dipakai sebagai alat memproses buat kita? Siapa saja saudara bisa dipakai sebagai alat memproses buat saudara dan saya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi artinya kita akan diproses melalui sesama kita. Siapa dia? Siapa saja. Tuhan bisa pakai mungkin suami atau istri atau anak, teman dalam pelayanan, atau bahkan pendeta atau gembala saudara pun bisa dipakai sebagai alat pemproses buat saudara. Yang penting adalah jangan salah fokus. Jangan saudara ketika diproses fokus kepada manusianya. Saudara bicarakan terus manusianya, kecewa dengan orangnya. Itu salah rumus. Juga jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada respon. Apa kata kitab suci? Dan itulah yang membentuk kita, melatih kita menjadi manusia-manusia rohani. Ya, ingat saudara, semua yang kita alami itu hanya ujian. Tetaplah saudara di arena perlombaan dan tetaplah bertanding. Jangan keluar dari arena pertandingan ketika engkau sedang bertanding. Hari ini kita sedang ada di dalam arena pertandingan. Yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, kita masuk dalam arena pertandingan yang diwajibkan bagi orang percaya. Semua kita wajib masuk dalam pertandingan dan kita sedang berlomba saudara ya. Jadi oleh karena itu berlombalah, rebutlah kemenangan. Yaitu dengan cara dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Apa yang harus kita pertandingkan hari-hari ini? Yaitu dikatakan yang harus kita kejar adalah
keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejar itu saudara. Kita ada dalam arena pertandingan, rebutlah dikatakan di sini rebutlah hidup yang kekal. Saudara, itu hadiahnya. Itu yang kita perebutkan, hidup yang kekal. Jadi oleh karena itu kita sedang ada di dalam arena pertandingan. Jangan pernah berhenti bertanding. Ada masalah rintangan, saudara harus berjuang untuk melewatinya. Percayalah ada Roh Kudus yang mampukan kita terus bertanding dan kita menyelesaikannya sampai di garis finish. Ya, syarat untuk memperoleh kemenangan di dalam Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, untuk memperoleh kemenangan yang saudara saya harus lakukan adalah mata saudara harus tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menanggung segala apa yang kita harus tanggung hari ini. Jadi Yesus sudah mengalaminya, maka Ia meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Ikuti teladan Yesus dalam proses demi proses yang kita hadapi. Percayalah Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita. Oleh karena itu perlu tahu petunjuknya Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, renungkan, belajar mempraktekannya saudara. Mata tertuju kepada Tuhan dan belajar abaikan kehinaan. Artinya gak usah saudara terpancing, saudara gak usah anggap apapun yang dikatakan orang dalam tanda petik mungkin itu menghina kita, merendahkan kita. Sudah abaikan saja dan lakukan kebaikan karena itu adalah tugas kita semua. Saudara dan saya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lakukanlah pekerjaan baik dengan maksimal. Dari bangun pagi sampai malam kita tidur, hidupi setiap pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dengan maksimal. Roh Kudus akan mampukan kita melakukannya. Abaikan kehinaan. Gak usah anggap, tetap melayani, tetap beribadah, tetap melakukan pekerjaan baik, tetap baca firman Tuhan, tetap melakukannya. Jangan ada yang menggeser dan mengubahnya saudara. Sebab dikatakan dalam Galatia 5 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Iya. Dulu berlomba dengan baik. Kalau hari ini saudara tidak melakukan lagi, itu bukan berasal dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Kalau saudara renungkan, apa sih yang membuat saudara hari ini kecewa? Apa sih yang membuat hari ini saudara tidak lagi mengikuti ibadah yang biasa saudara lakukan? Bukankah itu hanya masalah kecil saudara? Mungkin hanya karena omongan orang. Mungkin saudara gak dianggap, gak dihargai. Mungkin saudara mengalami direndahkan. Akhirnya saudara tidak lagi maju di dalam Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, dan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang diperlukan adalah dikatakan belajar abaikan saudara. Dan bahkan Tuhan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan katakan, kalau dimaki berkati, dianiaya sabar, difitnah jawab dengan ramah. Memang satu hal yang sulit kalau kita masih mempertahankan ego, gengsi, harga diri, nama baik kita. Itu bukan hal yang mudah untuk kita melakukan. Tapi saudara hanya perlu taat. Taat apa kata Tuhan. Mungkin hari ini kau tidak mampu melakukannya. Kau hanya perlu datang kepada Tuhan memohon. Kiranya Roh Kudus memampukan untuk kita melakukannya. Dan bukan saudara, tapi Roh Kudus akan memampukan kita melakukannya. Kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Kita bisa memberkati orang yang maki kita. Kita bisa menjawab tetap dengan ramah orang yang memfitnah kita. Ya saudara, belajar. Dan yang ketiga, syarat untuk memperoleh kemenangan, selain mata saudara harus tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, abaikan kehinaan. Ketiga, tekun pikul salib. Tekun artinya terus pikul salib saudara. Percayalah 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, itu janji Tuhan ya saudara ya. Jadi tidak lebih dari kekuatan kita. Kalau Tuhan ini izinkan pencobaan, percayalah saudara pasti mampu melakukan dan melewatinya dan menghasilkan kemenangan. Asalkan
tetap bersama dengan Yesus dan andalkan Tuhan. Ya saudara, inilah syaratnya. Kalau saudara mau mencapai garis finish, pertama mata tertuju kepada Tuhan, kedua belajar abaikan kehinaan dan tekun pikul salib. Maju terus, salib yang saudara pikul tidak lebih dari kekuatan saudara dan saya. Jangan pernah potong salib saudara. Ada ilustrasi saudara 3 orang yang diminta memikul salib menuju ke satu tempat, yaitu tujuan, yaitu surga yang mulia. Dan pada saat itu ada satu orang berkata, berat sekali salib yang harus kita pikul, ayo kita potong aja biar kita cepat sampai. Nah yang kedua dia ikutin apa yang kata pertama, dia potong salibnya. Dan yang ketiga, ia tetap bertahan dengan salib yang dia pikul. Ia tetap taat untuk memikul salibnya. Maka yang satu dan kedua sampai ke tujuan dengan cepat. Tapi ternyata ada jurang yang memisahkannya, yang tidak bisa diseberangi, nggak ada jembatannya. Lalu yang pertama bilang kepada yang di seberang malaikat, dikatakan, malaikat mana jembatannya? Itu kamu sudah memilikinya, salib yang dia bawa. Tapi karena sudah dipotong salibnya, nggak bisa sampai membawa dia ke seberang saudara. Demikian juga yang kedua. Yang ketiga lama kemudian baru dia sampai terengah-engah dia sampai, dan dikatakan salib yang dia pikul itulah sebagai jembatan yang bawa dia kepada seberang. Dan waktu dia bentangkan salibnya pas ukurannya membawa dia ke seberang. Nah yang ke satu kedua coba ikut dengan salib yang dia pikul mau numpang saudara, nggak bisa. Salib itu hilang ketika membawa orang itu ke seberang. Jadi saudara percayalah, salib yang saudara dan saya Tuhan izinkan untuk kita pikul itu ukurannya pas. Saudara hanya perlu berjalan memikul salib, terus bertekun di dalamnya. Ada Tuhan yang memampukan untuk engkau memikul salib. Saya sangat terberkati dengan film Passion ya, bagaimana Yesus memikul salib dan pada saat ia merasa tidak kuat lagi memikul salibnya hingga ia jatuh dan tidak kuat lagi berdiri, saat itu dikirimlah seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salibnya dan berkata, ayo itu Golgota sudah di depan, maju lagi. Dan dia menguatkan untuk Yesus menyelesaikan memikul salibnya sampai ke tujuan. Jadi saudara dan saya, siapa? Orang-orang seperti Simon dari Kirene itu adalah komunitas rohani yang ada di sekeliling saudara. Jadi diperlukan saudara harus punya komunitas rohani. Saudara harus tertanam dalam gereja lokal, punya komunitas sel, yaitu keluarga rohani di sekeliling saudara yang akan berdoa, menguatkan, membangun, memotivasi saudara, mengingatkan, menegur dan melatih kita, yaitu saudara-saudara seiman di sekeliling kita. Jadi saudara harus punya komunitas sel. Nah, inilah saudara yang kita perlu lakukan hari ini. Mata tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan, tekun pikul salib. Nah, sikap apa yang harus ada pada kita adalah yang pertama, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, saudara harus percaya setiap proses yang Tuhan izinkan ada tujuannya. Saudara hanya perlu minta pengertian daripada Roh Kudus. Karena semua itu Tuhan izinkan untuk menyempurnakan iman kita, untuk melatih kita, untuk mengajar kita, untuk membimbing dan untuk menuntun kita. Nah itu adalah tujuan yang tujuan Tuhan mengizinkan setiap kejadian dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti kita melihat dari banyak kesaksian, contoh ya yang dikatakan tentang kisah Daniel. Bagaimana Daniel melakukan hal yang baik, dia punya roh yang luar biasa, ia adalah orang yang setia, tapi ada aja orang yang sirik ya saudara. Sehingga akhirnya keluarlah keputusan bahwa barang siapa menyembah kepada dewa atau tuannya selama 30 hari berturut-turut akan dibuang ke gua singa. Itu tidak membuat Daniel berhenti berdoa. Daniel tetap berdoa. Dan saya percaya Daniel yakin akan kuasa Tuhan yang menyertainya ketika ia berdoa. Dan ketika ia berdoa bukan berarti dia tidak masuk ke gua singa. Tetap dia dibawa masuk ke gua singa dan tetap berhadapan dengan singa yang lapar. Tapi justru di gua singa dia melihat kedahsyatan Tuhan. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego. Ia tidak mau menyembah kepada patung itu. Bukan karena tidak mau menyembah patung itu maka ia diluputkan dari dapur api. Enggak, tetap masuk ke dapur api. Bahkan apinya dipanaskan 7 kali lebih panas. Tetapi apa yang terjadi? Justru di dalam dapur api ia melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, di mana tidak selai rambut pun yang terbakar. Sehingga ia dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan, dan Sadrak, Mesak, Abednego pun mengalami kemuliaan, yaitu dikatakan diberi kekuasaan atas wilayah Babel. Ya sahabat penerobos, saudara hanya diperlukan fokus.
ya kepada Tuhan. Saudara hanya perlu, yang diperlukan adalah tetap berdoa. Jangan menyembah kepada dewa lainnya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dan hanya Yesus. Tetaplah cintai Tuhan. Walaupun banyak rintangan, cobaan, ujian, goncangan yang saudara alami, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan. Jangan ada yang menggeser cinta saudara kepada Tuhan. Tetap layani karena engkau cinta Tuhan. Saudara, saya mau katakan, melayani adalah kehormatan. Jangan jadikan pelayanan itu beban. Saudara terpilih dari sekian miliar juta triliun manusia di dunia ini. Saudara dan saya terpilih untuk melayani Dia, Raja segala raja. Dan biarlah engkau menjadi orang yang dapat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Sampai engkau akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Itu adalah janji Tuhan buat kita semuanya. Nah, sikap yang harus ada pada kita adalah tadi, saudara hadapi setiap prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius yang ke-11 ayat Matius ke-11 ayat 28 dikatakan, mari engkau yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku, pikul kuk yang kupasang dan belajar. Jadi ketika engkau letih dan lesu hari ini, mungkin kau sedang dalam keadaan berbeban berat, yang diperlukan kau hanya datang kepada Tuhan. Waktu kau datang kepada Tuhan, engkau pikul, artinya terima prosesnya. Dan setelah itu belajar daripada Tuhan. Tuhan akan mengajarkan saudara apa yang harus saudara lakukan. Dan waktu Tuhan mengajar, engkau harus taat melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Nah, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Di 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu supaya engkau menjadi tenang. Tetap berdoa ya saudara, karena ketika kita tetap berdoa, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Jangan mengurangi atau jangan mengundurkan diri. Tenang supaya kita bisa berdoa ketika engkau menghadapi masalah atau goncangan di depanmu. Nah, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan pada saat-saat ini, yaitu hadapi setiap proses, minta Roh Kudus mengajar saudara untuk mengerti. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan proses untuk tujuan yang sia-sia. Ada tujuan-tujuan Tuhan, yaitu membuat kita dekat sama Tuhan, membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, belajar tentang kedahsyatan Tuhan. Sampai kau berkata seperti Daud berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud berkata demikian karena dia mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Jadi oleh karena itu, yakin dan percayalah saudara ada dalam rencana Tuhan. Kalau saudara yakin hidup saudara rencana Tuhan, yakin dan percayalah juga untuk setiap proses atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Rancangannya adalah tadi damai dan hari depanmu yang penuh harapan. Engkau hanya perlu melewati. Tuhan punya janji. Apabila engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Kalau engkau melewati sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Itu adalah janji penyertaan Tuhan buat kita semua. Jadi oleh karena itu saudara hadapi setiap proses saudara. Belajarlah daripada Tuhan. Karena Tuhan meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Tetap berdoa agar engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Karena kalau berhenti berdoa, engkau siap-siap jatuh saudara. Ya, doa ada kekuatan. Doa bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa bisa membuat banyak hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu berdoa, berserulah kepada Tuhan. Dia Tuhan sanggup menolong. Dia Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu. Dia Tuhan sanggup memberi solusi. Kalau saya katakan walaupun benang itu kusutnya minta ampun, bahkan Tuhan jahit yang paling ahli pun gak bisa mengurainya, Yesus Tuhan sanggup mengurainya buat saudara dan saya. Jadi tidak ada masalah tanpa solusi. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan selalu punya solusi. Tetaplah cari Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Hadapi setiap prosesmu. Saudara dan saya seumpama burung Raja Wali. Ingat, saudara bukan burung emprit. Tahu burung emprit saudara? Burung emprit, burung yang kecil itu yang ada suka di jalan-jalan. Itu boro-boro kena badai saudara, kena angin aja nyungsep.
Nah itu adalah burung emprit. Tapi saudara bukan burung emprit. Saudara dan saya adalah burung Raja Wali yang diumpamakan Tuhan. Badai adalah kesempatan terbang lebih tinggi. Jangan pernah takut dengan badai. Melalui badai engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Melalui badai engkau akan melihat Tuhan meninggikanmu. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mempercayakan perkara lebih besar lagi melalui badai yang ada di depanmu. Semangat saudara ketika ada badai. Karena disitulah engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Seperti Daniel dengan badai yang dialaminya. Harus masuk ke gua singa, ia hadapi dan ia melihat kedahsyatan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, badai yang dihadapinya adalah ia harus masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi di dalam dapur api dia melihat kedahsyatan Tuhan. Saudara jangan takut dengan badai. Saudara saya adalah seumpama burung Raja Wali. Kita punya kekuatan. Bagaimana saudara tahu berjalan tidak menjadi lelah kalau saudara tidak pernah berjalan? Bagaimana saudara tahu berlari tidak menjadi lesu kalau saudara tidak berlari? Oleh karena itu, hadapi setiap prosesmu, tetap maju dan berjalan bersama Yesus. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan yang memampukan engkau melakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita tidak melakukan perkara kecil, tapi kita akan melakukan perkara-perkara besar. Demikian sahabat Perobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Ya, kita belajar bertahan di tengah badai. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita semua. Saya akan berdoa buat sahabat Perobos. Mungkin di antara sahabat Perobos hari ini merasa tidak kuat dengan badai masalah yang ada di hadapanmu. Mungkin kau merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan hari ini. Mungkin kau berpikir lebih baik aku bunuh diri saja. Saudara, saya mau katakan jangan lakukan itu. Karena Tuhan punya janji buat kita. Asal kau mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberi solusi, Tuhan akan beri jalan keluar, dan kau akan melihat kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Saya akan berdoa sahabat Perobos. Taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini sudah terlalu lelah menghadapi begitu banyak badai dan masalah di hadapannya. Tapi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kami, untuk kami sadari bahwa kami adalah Raja Wali yang siap terbang tinggi melalui badai yang ada. Kami akan dibawa untuk melihat kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Bangkit semangat, biarlah itu ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Perobos, saya tetap mengundang saudara dan saya untuk masuk di dalam pemuritan bersama dengan saya. Dengan nomor WA yang di bawah ini, saudara catat, saudara foto, dan saudara ketik di WA dan katakan saya mau ikut dalam pemuritan. Kita akan masuk dalam grup pemuritan. Saudara, kita akan belajar jadi murid yang baik. Tetap bersama dengan Yesus, tetap dalam hadiratnya, semakin bertumbuh dan perkenalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.